Oke, halo teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas mengenai rumus formula Excel if. Nah, jadi di sini ada beberapa rumus if yang biasa digunakan dalam Excel. Nah, misal untuk yang pertama saya bahas mengenai if untuk data tunggal. Nah, di sini sudah ada ya, ada data di mana di sini ada 5 data nama dan data nilai. Ini untuk menguji apakah nama-nama ini lulus atau gagal. Nah, di sini ada dua keterangan, di mana untuk rumus if yang digunakan, di sini ada if D6, berarti di sini ada nilai yang diinginkan adalah nilai lebih dari 60. Jika nilai lebih dari 60, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, maka dia dinyatakan gagal. Nah, ini untuk yang di kolom E, jadi dia menggunakan lebih dari 60. Sehingga di sini untuk if data tunggal, maka ketika datanya sudah sesuai dengan logika yang diinginkan, di mana lebih dari 60, maka dia akan dinyatakan lulus. Karena itu di sini lulus, dengan nilai 80 dia dinyatakan gagal, dengan 55 yang 60 dia dinyatakan gagal. Kenapa? Karena di sini yang diinginkan adalah lebih dari 60. Nah, ini untuk yang keterangan yang kedua, di sini kenapa saya beri warna kuning, berarti untuk yang F, untuk kolom F, dia dinyatakan lulus. Kenapa? Karena di sini saya tambahkan sama dengan, sehingga ketika ada tanda sama dengan, berarti menandakan bahwa nilai ini ketika sama dengan 60, maka dia dinyatakan sudah lulus. Tapi untuk yang di kolom E, dia dinyatakan gagal. Kenapa? Karena yang diinginkan lebih dari 60. Maka di sini dia harus lebih dari 60. Misal 61, baru dia dinyatakan lulus. Tapi ketika 60, dia dinyatakan gagal. Nah, tapi untuk yang sama dengan 60, berarti 60 saja itu sudah dinyatakan lulus. Ini untuk yang kolom F. Jadi bedanya kolom E dengan kolom F hanya jika teman-teman semua ingin menambahkan atau logikanya itu apakah batas lulus dan gagalnya itu berapa. Jika lebih dari, maka angka yang diinginkan adalah lebih dari angka yang disebutkan. 60 berarti 61, 62, dan sebagainya. Jika sama dengan berarti 60 sudah masuk lulus. Nah, ini untuk if data tunggal. Lalu berikutnya, untuk if data ganda dengan kondisi terpenuhi. Misal di sini ada dua nilai, nilai A dan nilai B. Misal di sini untuk nilai untuk mata pelajaran atau mata kuliah kelas A, lalu untuk mata kuliah untuk kelas B. Nah, di mana di sini Adi dia mengikuti dua-duanya. Nah, syarat lulus di sini ada dua misal. Nah, kondisi terpenuhi maksudnya, jadi di sini kuncinya adalah di logika pertama. Yang diinginkan untuk logika pertama adalah lebih dari 70. Ketika dia lebih dari 70, maka lakukan uji logika lanjutan. Ini sudah lebih dari 70, si Adi nilainya 80. Maka lanjut ke rumus if yang kedua. If yang kedua yang diinginkan adalah lebih dari 60. Jika pada kondisi yang kolom 5, yang D ini tidak lebih dari 60, maka dia langsung dinyatakan gagal. Seperti pada si Budi, di sini nilai untuk yang pertama adalah 55, sehingga dia langsung dinyatakan gagal. Karena yang diinginkan adalah lebih dari 70, karena dia tidak memenuhi logika yang pertama, maka dia dinyatakan gagal. Begitu juga untuk yang Citra, dia dinyatakan gagal, Elsa juga gagal. Sedangkan Dani dia lebih dari 70. Nah, setelah memenuhi logika yang pertama, maka masuk atau lanjut ke logika yang kedua. Logika yang kedua yang diinginkan adalah nilai dari E pada kolom E lebih dari 60. Nah, untuk si Budi, si Citra, dan si Elsa, dia langsung dinyatakan gagal. Tapi untuk si Adi, dia lanjut ke logika yang kedua. Logika yang kedua yang diinginkan adalah lebih dari 60. Nah, dia memenuhi nilainya 70, sehingga dinyatakan lulus.
Lalu untuk si Dani, dia juga lebih dari 60, maka dia dinyatakan lulus. Nah, misal di sini si Dani tadi syaratnya 60, misal ini 55 ya. Nah, maka dia dinyatakan gagal. Jadi di sini yang pertama kali untuk kondisi terpenuhi, maksudnya untuk logika yang pertama sudah terpenuhi atau tidak. Jika terpenuhi baru lanjut ke logika yang kedua. Tapi ketika logika pertama sudah tidak terpenuhi, maka dia akan langsung dinyatakan gagal. Tidak perlu lanjut ke logika yang kedua. Tapi ketika logika pertama sudah terpenuhi, misal si Dani, maka lanjut ke logika yang kedua, ternyata dia tidak memenuhi karena yang diinginkan lebih dari 60, maka dia baru dinyatakan gagal ketika logika kedua yang tidak terpenuhi. Nah, ini untuk if data ganda kondisi terpenuhi. Berikutnya, if untuk data ganda dengan kondisi tidak terpenuhi. Ini hampir sama ya dengan logika ganda yang terpenuhi, hanya saja beda pada kondisi atau rumus logika yang digunakan. Nah, untuk ini, if D6 kurang dari atau sama dengan 70, maka 70 pun sudah dinyatakan di sini gagal. Kurang dari 70. Logika yang pertama. Kita lihat pada kolom D, maka di sini untuk logika yang pertama, si Adi, si Budi, si Citra, Dani, Elsa, di sini yang memenuhi adalah ketika kurang dari 70 langsung dinyatakan gagal. Kurang dari 70 berarti di sini ada Budi, Citra, dan Elsa. Maka dia langsung akan dinyatakan gagal. Nah, jika D5 kurang dari atau sama dengan 70, maka hasilnya adalah gagal. Sebaliknya, jika nilainya lebih dari 70, maka baru lanjut ke kondisi yang kedua. Jadi hampir sama dengan yang logika yang terpenuhi, if data ganda dengan kondisi terpenuhi, hanya saja di sini logikanya saja, rumus logikanya yang berbeda. Di sini dikatakan untuk yang kurang dari, maka dia dikatakan langsung gagal. Tapi untuk yang tadi, untuk sebelumnya, dia lebih dari 70 dinyatakan, selain dari yang 70 dinyatakan gagal. Nah, hanya beda kondisi rumus yang digunakan saja, tapi di sini intinya sama. Logika pertama dia terpenuhi, maka dia lanjut ke logika yang kedua. Jika dia tidak terpenuhi, maka langsung dinyatakan true-nya. True-nya di sini adalah gagal, maka dia langsung gagal. Nah, lalu untuk logika yang kedua di sini kurang dari sama dengan 60. Maka dia dinyatakan gagal jika kurang dari 60. Jika tidak, maka dia dinyatakan lulus. Nah, ini yang memenuhi kondisi yang pertama, Dani dan Adi. Misal si Dani, di sini dia dinyatakan lulus. Kondisi pertama dia terpenuhi lebih dari 70. Jika kurang kan langsung dinyatakan gagal. Nah, ketika dia kondisi yang kedua, logika yang kedua di sini kan kurang sama dengan 60. Misal di sini saya ganti 55. Nah, maka dia akan berubah menjadi gagal. Kenapa? Karena kondisi yang kedua dia tidak terpenuhi. Jadi berurutan. Syarat untuk kondisi yang pertama terlebih dahulu apakah dia terpenuhi atau tidak terpenuhi. Nah, lalu jika yang diinginkan sudah sesuai, maka dia lanjut ke logika yang kedua. Jadi untuk yang if data ganda kondisi terpenuhi dan yang tidak terpenuhi, ini sebenarnya hampir sama, hanya formula rumus yang digunakan saja yang berbeda. Intinya itu adalah di logika pertamanya. Kuncinya adalah di logika nilai pertama. Jadi ketika nilai pertama sudah memenuhi dengan logika yang diinginkan, maka dia akan lanjut karena sudah memenuhi dengan logika yang diinginkan. Ini kurang dari gagal, maka dia akan langsung dinyatakan gagal ya. Ketika dia tidak terpenuhi, maka dia lanjut gitu. Tapi untuk yang logika ini, ketika dia terpenuhi, maka dia baru lanjut ke logika yang kedua. Gitu. Jadi memang agak membingungkan, tapi intinya sama di sini antara data ganda kondisi terpenuhi dan yang tidak terpenuhi, hanya formula rumusnya saja yang berbeda. Gitu. Jadi kuncinya tetap di yang pertama, syarat yang pertama, apakah sesuai dengan logika yang diinginkan atau tidak. Lalu berikutnya untuk data ganda, penggunaan if untuk data ganda kondisi terpenuhi dan tidak terpenuhi. Jadi di sini ada dua kondisi di mana jadi satu ya. Misal di sini ditambahkan untuk laki-laki jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, jika jadi di sini
Jika pertama melakukan uji perbandingan, nilai dari yang D5-nya itu adalah L, laki-laki, maka di sini dia jika true, jika benar dia laki-laki, maka lanjut ke logika yang kedua. Logika keduanya di sini adalah yang saya ambil di sini adalah total ya, menggunakan sum jumlah dari nilai A dan nilai B ya. Ini hanya tinggal kalian klik aja sama dengan sum, lalu di sum dengan nilai A dan nilai B. Jadi tinggal di enter, lalu nanti ini akan menjadi jumlahannya saja. Nah, untuk keterangannya berarti di sini yang pertama syaratnya adalah yang terpenuhi apa? Laki-laki. Jika laki-laki lanjut ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua adalah ketika nilai dari kolom G, jumlah ini lebih dari 150. Ketika 150, maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, maka gagal. Nah, lebih dari 150 di sini jumlah untuk si Adi 150, tapi karena yang diinginkan adalah lebih dari tidak sama dengan, maka dia dinyatakan gagal. Dia dinyatakan gagal. Tapi ketika ini ditulis sama dengan, maka dia jadi lulus. Kenapa? Karena 150 sudah memenuhi syarat. Tapi ketika tidak digunakan sama dengan, maka walaupun jumlahnya 150, maka dia akan masuk ke gagal. Kalau 151 baru dia akan dinyatakan lulus karena lebih dari 150. Ini maksud saya 151 malah lebih ya. Di sini 150, maksudnya di sini yang lebih dari jumlahnya lebih dari 150. Misal di sini 71 ya. 71, nah dia akan dinyatakan lulus karena lebih dari 150. Jumlahnya totalnya lebih dari 150 gitu. Tapi ketika dia pas karena tidak digunakan sama dengan, maka dia akan dinyatakan gagal. Nah, ini jika laki-laki. Jika tidak terpenuhi, maka untuk yang tidak terpenuhi, maka untuk kondisinya kan berarti perempuan. Nah, ketika laki-laki, maka dia masuk ke data yang pertama, logika yang pertama, logika yang kedua setelah logika laki-lakinya, di situ lebih dari 150. Jika tidak, maka lanjut ke kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga di sini lebih dari 130. Maka untuk yang perempuan, di sini kita lihat Citra dan Elsa. Ketika Citra, maka di sini untuk yang perempuan jumlahnya lebih dari 150. Maka dia dinyatakan lulus. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah lebih dari 130. Elsa di sini kurang dari 130 sehingga dinyatakan gagal. Nah, ini kondisi yang pertama yang diinginkan adalah kondisi untuk yang apakah dia laki-laki atau bukan. Ketika dia laki-laki, maka nanti lanjut ke kondisi yang kedua. Logika yang kedua yaitu apakah jumlah totalnya itu lebih dari 150 atau tidak. Lalu jika dia perempuan, baru lanjut ke logika yang ketiga. Nah, ini untuk kondisi ganda yang terpenuhi dan tidak terpenuhi. Nah, berikutnya untuk penggunaan if and. If and berarti di sini ada dua kondisi ya. If and jika nilai A dan nilai B, nilai A-nya lebih dari 60, nilai B-nya 70, lebih dari 70, maka akan dinyatakan di sini lulus. Jika tidak, maka dia masuk ke gagal. Ini kenapa dia dinyatakan gagal? Karena di sini yang diminta adalah lebih dari 70. Syarat yang pertama kan nilai A-nya memang lebih dari 60 ya, dia dapat 80 lebih dari 60. Tapi untuk syarat kedua dia pas 70, kecuali di sini 71 ya. Ketika di sini ditambah 1 maka dia langsung lulus. Kenapa? Karena di sini ditulisannya adalah lebih dari 70. Nah, ketika 70 dia dinyatakan gagal. Nah, untuk ini tidak if and berarti dua-duanya harus terpenuhi. Maka nilai A dan nilai B harus memenuhi dengan syarat yang diajukan di sini, yang dituliskan di sini. Maka D6 untuk nilai A dia harus lebih dari 60, untuk yang E dia harus lebih dari 70. Yang Budi dia lebih dari tidak memenuhi 55 ya, maka dia akan langsung dinyatakan gagal. Karena yang if and ini digunakan jika dua-duanya terpenuhi. Jadi tidak ada syarat. Untuk yang tadi kan sebelum-sebelumnya itu syaratnya ada di kunci pertama. Kunci pertama baru lanjut ke kunci yang kedua.
Tapi untuk yang if and ini juga sama, sebenarnya sama, kunci yang pertama dulu harus terpenuhi atau tidak, maka lanjut ke yang kedua. Untuk yang ini bukan lanjut ya, tapi ketika kondisi pertama dia sudah tidak terpenuhi, maka otomatis dia langsung dinyatakan gagal. Karena untuk if and berarti dua-duanya harus terpenuhi. Jadi intinya hampir sama ya antara tadi untuk yang if ganda terpenuhi dan tidak terpenuhi, lalu if and itu hampir sama. Jadi hanya penggunaan rumus formula yang digunakan pada Excel yang berbeda. Jadi intinya pada kunci yang pertama itu yang diinginkan apakah sesuai dengan nilai yang diinginkan atau syarat nilai yang diinginkan atau tidak. Jika tidak, maka dia akan langsung tertulis gagal di situ ya. Jika tidak, maka baru lanjut ke logika yang kedua. Tapi ketika yang pertama sudah gagal, maka otomatis dia akan langsung dinyatakan gagal. Tapi ketika dia terpenuhi, maka baru lanjut ke logika yang kedua. Gitu. Ini untuk if and. Jadi dua-duanya harus terpenuhi untuk yang if and. Lalu lanjut ke penggunaan yang berikutnya, ini adalah untuk if or. Nah, untuk berikutnya kita lanjut ke penggunaan if or. If or berarti salah satu yang harus terpenuhi. Nah, untuk yang tadi sebelum-sebelumnya kan syaratnya di yang pertama dulu ya. Ketika yang pertama sudah terpenuhi, maka baru lanjut ke kondisi yang kedua. Jika kondisi pertama sudah dinyatakan gagal, walaupun kondisi yang kedua dia lulus, maka otomatis tetap dinyatakan gagal. Jadi kondisi pertama itu menjadi kuncinya untuk yang tadi, untuk yang ganda maupun yang if and. Tapi untuk yang if or, maka di sini walaupun kondisi pertama tidak memenuhi, tapi kondisi kedua memenuhi, maka dia akan dinyatakan lulus. Nah, misal di sini ya, untuk yang pertama otomatis lulus ya, lebih dari 60 dan lebih dari 70. Jadi untuk yang karena if or, ini tidak menggunakan sama dengan, tapi kenapa lulus? Karena nilai A-nya sudah memenuhi. Jadi salah satunya saja untuk if or. Kalau yang if and, bedanya untuk if and kan dia harus semuanya ya, harus semuanya. Tapi kalau if or, berarti ini hanya salah satunya saja yang harus terpenuhi, maka baru dia dinyatakan lulus. Lalu untuk yang kedua, ini dua-duanya tidak memenuhi. Kenapa? Karena yang pertama tidak lebih dari 60, dan kondisi untuk nilai B-nya juga tidak lebih dari 70, sehingga dinyatakan gagal. Citra dinyatakan lulus. Kenapa? Untuk kondisi pertama dia tidak memenuhi, kondisi kedua dia memenuhi. Maka dia dinyatakan lulus. Nah, untuk sebelum-sebelumnya, itu ketika yang pertama sudah tidak memenuhi, maka dia langsung dinyatakan gagal. Nah, seperti ini ya, ini kondisinya kan lebih dari 70, kondisi yang kedua yang diinginkan, tapi kondisi pertama karena tidak memenuhi, dia langsung dinyatakan gagal. Begitu juga untuk kondisi ganda yang tadi, ini jika lebih dari kondisi keduanya kan yang diinginkan, otomatis ini lebih dari 60 yang dinyatakan lulus, kalau kurang kan gagal. Padahal kondisi kedua dia 70, tapi tetap dinyatakan gagal. Karena kondisi pertama sudah tidak memenuhi. Jadi untuk yang ini juga sama, karena kondisi pertama tidak memenuhi. If ganda dan if and, maka kuncinya adalah di kondisi pertama. Ketika kondisi pertama sudah masuk gagal, maka tidak perlu lanjut ke kondisi yang berikutnya. Tapi kalau if or, walaupun kondisi pertama gagal, dinyatakan gagal, maka itu bisa lanjut ke kondisi yang kedua. Ketika kondisi yang kedua dia memenuhi, maka dia akan dinyatakan lulus. Nah, ini bedanya antara if penggunaan ganda dan penggunaan untuk if and dan if or-nya. Nah, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih.